Hai pemirsa, inilah Insert bersama saya Mike Lewis. Dan saya Venita Ari. Nah, berita pertama datang dari Opi Kumis yang tampaknya ini rumahnya selalu dilanda banjir. Bukan cuma Opi Kumis, tapi Juanita Kristiani yang akses menuju rumah juga kena banjir. Jadi kemana-mana juga susah kayaknya ya. Yaudah kita lihat aja liputannya yuk, ini dia. Sebab itu yang Manggarai supaya tidak ke istana, larikan ke sini sama larikan ke Pluit. Ini kita mau cek Pluit juga, karena Pluit sudah dinolkan menjadi minus berapa Pak? Minus 145 sudah diminuskan sehingga bisa menampung airnya. Jakarta kembali tergenang banjir. Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari belakangan menyulut naiknya volume air dan musibah banjir itu pun tak lagi dapat dihindari. Genangan air menghiasi sejumlah titik rawan banjir di Jakarta dan menjadi perhatian banyak pihak. Dan salah satu dari selebriti yang kerap kali menjadi korban banjir adalah komedian Betawi Opi Kumis. Bukan hanya sekali, kediaman Bang Opi di kawasan Cililitan Kecil, Jakarta Timur nampaknya sudah menjadi langganan terjadinya banjir. Oke pemirsa, sekarang kita sudah lebih mendalami menyusuri menuju rumahnya Bang Opik, dan ternyata kita lihat sekarang sini kondisinya lebih dalam lagi. Sekarang sudah ada saya dan kita ternyata masih harus kesana lagi nih buat ke rumah Bang Opik. Dan kita lihat sekarang sini cuma ada sampah-sampah bekas dari sungai yang meluap sana tadi Sungai Ciliwung. Dan sekarang kita mungkin harus sana lagi pemirsa menuju rumah Bang Opik ya. Mudah-mudahan tidak lebih dalam lagi. Oke? Yuk. Ya, pemirsa Insert, ini sekarang kondisi banjir ini boleh dibilang sekarang ini udah surut. Semalam tuh air bisa sampai di sini. Nah, ini sekarang menjelang sore, jadi hampir 1 hari air udah surut. Karena ini termasuk banjir di tahun 2014, awal tahun baru ini termasuk banjir yang boleh dibilang rendah. Karena biasanya di tahun 2007, di 2004 itu makam yang di atas sana kena. Itu jadi berarti kalau makam yang di atas itu kena, berarti di bawah itu bisa mencapai 4 meter sampai 3,5 meter. Tapi kalau permukaan air di tahun 2014 ini masuk cuma sampai sini, berarti di bawah itu 2,5 meter dan paling tinggi di 3 meter. Itu posisi di rumah nyak babe gue. Sekarang kondisi rumah gue yang jelas semalam setelah gue ngambil babe gue kan posisinya lagi dalam keadaan kurang sehat. Pada waktu kemarin gue ambil pada waktu posisi air udah mau masuk ke depan rumah, itu barang satu pun belum ada yang diangkatin. Berarti posisinya sekarang air udah masuk ini, posisi barang-barang di dalam rumah pasti semuanya berantakan udah pasti. Karena air posisinya sekarang 5 cm di bawah lubang angin ketinggiannya. Kendati sudah mulai surut, namun ketakutan akan adanya banjir susulan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Bang Opi. Pemirsa Insert, ini sekarang kita lihat di posisi anak kecil yang baju hitam itu posisinya setelah air surut setelah 1 hari. Tapi pada waktu air datang kemarin itu mungkin anak kecil yang baju hitam itu nggak kelihatan, itu dia bisa tenggelam. Cuma sekarang udah termasuk airnya udah surut. Mudah-mudahan curah hujannya untuk malam ini dan besok nggak bakal turun lagi. Kalau turun lagi berarti ada kemungkinan kita naik bakal lebih tinggi. Kalau kita lihat dari ramalan cuaca, dia bilang Senin, Selasa, Rabu itu masih curah hujannya masih cukup tinggi. Ya mudah-mudahan aja nggak berulang sampai seperti tahun 2007 dan 2004.
Sama halnya dengan Opi Kumis, kediaman presenter cantik Yuanita Kristiani pun turut tergenang banjir usai hujan deras yang mengguyur kota Jakarta beberapa hari lalu. Seperti yang dilaporkan reporter Insert Berlian Pasca dari kawasan Kedoya, Jakarta Barat berikut ini. Ya, pemirsa Insert, saat ini saya sedang berada di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Jadi pemirsa bisa lihat suasananya di sini banyak genangan air yang tingginya kira-kira sepaha orang dewasa. Ya, kita akan ngobrol nih. Sebenarnya ini genangan airnya sendiri ini udah sejak kapan sih gitu? Yang ini mulai kemarin sore jam 4, kurang lebih jam 4. Awalnya sudah langsung sepaha atau seperti apa, Pak? Yang pertama di sini cuma ada 10 cm, berhubung dari luapan air kali Pasanggerahan langsung semalam jam 2 akhirnya menjadi tinggi air menjadi kurang lebih di atas paha orang dewasa. Kita mau tanya-tanya langsung nih, gimana sih kondisi keadaan rumah gitu selama dari kemarin kan hujan, terus akhirnya malah sekarang jadinya banjir. Mungkin Mbak Yunita boleh cerita nih. Iya, jadi lumayan stres juga gitu pemirsa ya, ini udah penyakit tahunan gitu kayaknya ya. Udah beberapa tahun terakhir ini kebetulan tempat saya tinggal itu selalu dikepung banjir seperti sekarang gitu ya. Jadi setiap awal tahun, setiap kali hujan deras ya, sebenarnya nggak selalu setiap kali hujan deras juga sih. Kalau curah hujannya nggak terlalu deras pun juga selalu seperti ini kondisinya gitu. Dan kebetulan memang aku tadi beres syuting banget, terus habis itu mau masuk ke sini juga sempat kesulitan juga minta bantuan orang di luar gitu kan untuk bisa bawa bapak ini kebetulan nemenin juga gitu ya, akhirnya bisa sampai ke rumah dengan selamat gitu. Jengkel juga sih gitu karena akhirnya menghambat rutinitas gitu loh, mau keluar rumah jadi deg-degan nggak bisa balik, udah di luar rumah kerja juga pengen buru-buru pulang, takut nanti nggak bisa pulang gitu. Aksesnya sendiri kan cukup sulit nih Mbak, mungkin seperti apa nih? Iya susah ya, jadi karena kemana-mana susah gitu. Tadi aku juga baru dapat informasi makin malam meskipun ini nggak hujan tapi kita dapat air kiriman juga gitu. Sepaha ya, tadi pagi saya berangkat jam 7 itu baru selutut gitu, siang sampai sini udah sepaha. Jadi aduh saya khawatir juga sih gitu. Jadi akses kayaknya sih kemungkinan besar mungkin malam ini kalau nanti malam hujan kemungkinan besar aku dan keluarga kayaknya akan ngungsi deh gitu. Musibah banjir memang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah ibu kota Jakarta yang harus segera diselesaikan. Dan mengingat terjadinya banjir bukan saja dialami pada tahun ini, maka beragam persiapan pun dilakukan oleh perempuan kelahiran Jakarta 14 April 1986 ini. Ada persiapan khusus nggak sih Mbak setiap menerima adanya banjir ini? Ada. Jadi karena ini sering kejadian gitu ya, tadi pagi begitu mulai banjir, entah juga sih di komplek perumahan aku ini tiba-tiba ada aja gitu yang dagang lewat jualan lilin lah. Jualan lilin, terus ada boots-boots juga gitu keliling gitu kan, ketok-ketok door to door gitu. Terus kalau makanan sih tadi mungkin ada tukang sayur aja lewat gerobak gitu. Tapi memang persediaan di rumah kebetulan masih ada sih. Jadi mamaku juga cukup tanggap juga gitu. Kalau menyalahkan pemerintah, menurut saya masalah banjir ini kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya kepada pemerintah, karena ini juga masalah perilaku dari masyarakat juga, kebiasaan buang sampah sembarangan, kemudian bangunan-bangunan juga yang banyak di bantaran sungai gitu ya, dan juga banyak gedung-gedung bertingkat juga mungkin sekarang yang akhirnya membuat daerah resapan air itu jadi berkurang gitu.